5 without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high, watermelon sugar.思い出すのは出会った日のこと、誰のもとにも帰れない僕を見つけ出してくれた、救い出してくれた、忘れることない君の笑顔、暮らしの隙間、夜更けの祈り、いつでも君と共に歩いてきた奇跡、辛いことも嬉しいことも分かち合える、そんな日々を振り返れば数えきれない思い出が溢れ出してくる、誰にも見えないところで頑張ってる君のそばにいられること、それだけでこんなにほら幸せなんだよ、込み上げてくる想いはただありがとう。訪れた喜びの春は旅立ちの季節、離れた街にも連れ出してくれたね、一人不安な日々に寂しそうな君に送るエール、僕がついてるよ、楽しいことばかりじゃない日常に溢れ出した君の涙、それでも前を向いて歩いて、そうやって大人になってく君のそばにいられること、君の喜びは僕の喜びで、君の大切な幸せがいつまでも君とありますように。ねえ君のそばにはもうたくさんの愛が溢れてる、だから今はどうか泣かないで、あの日のように笑顔で振り返ればいくつもの思い出が蘇ってくる、誰にも見えないところで流した涙も、ほら今の君につながってる、たくさんの愛につながってる、込み上げてくる想いはただありがとう、いつまでも幸せで、いつまでも愛してるよ。We were good, we
found a dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing at that altar. Or we will run away to another guy that say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my
my life. Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di acara free webinar No More About Robotic Surgery IPAS. Oke, perkenalkan saya Dr. Diana Aris Priyanti yang hari ini akan menjadi moderator dan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Nah, malam ini kita akan bahas habis-habisan nih tentang robotic surgery yang merupakan tema yang seru banget untuk dibahas, tentunya dengan narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Reno Rudiman, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Nanti teman-teman boleh bertanya, ini nanti kita akan punya sesi Q&A, di mana para sobat-sobat IPAS di sini bisa tanya banyak hal tentang robotic surgery dan discuss nih dengan narasumber kita, yaitu Dr. Reno. Nah, sebelum dimulai, saya akan bacakan sedikit profil singkat nih tentang narasumber kita malam ini, yaitu Dr. Reno Rudiman, MSc, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan, Fellow of College Surgeon of Indonesia, dan Fellow of International College of Surgeon. Dr. Reno menyelesaikan pendidikannya sebagai medical doctor di Pajajaran University, Bandung, Indonesia, kemudian di Master of Science in Research Methodology di Department of Public Health Medical School, University of Aberdeen, UK. Selanjutnya, Dr. Reno melanjutkan pendidikannya sebagai General Surgeon, Digestive Surgeon, dan doktorat di Medical School Pajajaran University, Bandung, Indonesia. Dr. Reno juga mendapatkan fellowship sebagai Fellow of College Surgeon of Indonesia pada tahun 2000 dan Fellow of International College of Surgeon pada tahun 2005. Saat ini, Dr. Reno sebagai Head of a Department of Surgery, Medical School, Universitas Pajajaran Hasan Sadikin General Hospital. Oke, sebelum saya perkenalkan atau sapa langsung nih narasumber kita malam ini, Dr. Reno, saya sedikit mau menyampaikan nih tentang tata cara Q&A. Jadi nanti setelah Dr. Reno menyampaikan materi, akan ada sesi Q&A di mana para peserta boleh bertanya tentang robotic surgery ya, tentang robotic surgery atau tentang pengalaman Dr. Reno dan sebagainya melalui sesi Q&A ini. Tapi pertanyaannya tidak diajukan melalui kolom chat Zoom ya. Pertanyaannya diajukan melalui Slido. Bagaimana cara menggunakan Slido? Cara menggunakan Slido adalah masuk melalui website, melalui slido.com, atau kalau Sobat IPAS punya aplikasinya, boleh langsung pakai aplikasinya, nanti masukin kodenya 1473633. Atau kalau mau lebih gampang, boleh langsung aja nih scan barcode-nya di sini, nanti langsung menuju ke website Slido yang kami maksud. Pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama, _ instansi rumah sakit, atau tempat bekerjanya boleh, atau asal universitasnya boleh. Para peserta boleh bertanya baik selama sesi pertanyaan ya, nanti selama sesi kayak Q&A nanti, ataupun nanti ketika Dr. Reno-nya lagi menyampaikan materi, boleh langsung ditanyakan aja, karena pertanyaannya langsung masuk ke Slido-nya. Jadi tidak mengganggu nanti selama Dr. Reno-nya presentasi gitu ya. Dan kalau misalnya nanti teman-teman kebingungan atau lupa lagi nih tentang gimana sih cara masuk Slido, admin akan mengingatkan melalui kolom chat Zoom cara memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan melalui Slido ini. Baik, saya kira cukup jelas untuk ini.
Malam ini kita sudah bersama dengan Dr. Reno. Mungkin saya boleh sapa. Selamat malam, Dr. Reno. Selamat malam, Rian. Malam, Dok. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, ya Dok ya, untuk hadir di acara IPAS dan memberikan insight ilmu kepada sobat-sobat kita yang udah pada hadir di sini, Dok, dan udah nungguin nih gimana tentang robotic surgery ya, Dok. Ya, baik. Ya, bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi, mohon maaf mungkin ada sedikit kadang-kadang ada batuk, mungkin mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran acara. Ya, kemarin habis pulang dari haji juga ya, Dok ya? Iya, betul. Siap, jadi sebenarnya kita udah ngundang Dr. Reno dari bulan lalu nih, cuman karena beliau mau melaksanakan ibadah haji ya, Dok ya, baru ke pending dan baru bisa terlaksana hari ini. Baik, terima kasih Dr. Reno sudah siap untuk menyampaikan materi malam ini, Dok. Baik, siap. Ya, silakan Dok, waktu dan tempat kami persilakan ya, Dok. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Dian. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan segala hal mengenai robotic surgery ya. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan atau insight bagi teman-teman semuanya tentang apa itu pembedahan robotik dan kenapa kita sibuk mendalami hal ini di masa sekarang ini. Jadi robotik nama resminya lengkapnya adalah robotic telesurgery ya. Kenapa? Nah, pertama saya jelaskan dulu apa itu robotic surgery. Jadi robotic surgery adalah pembedahan melalui bantuan alat robotik. Jadi tangan dokter bedah itu tidak kontak langsung ke tubuh pasien, tapi mengendalikan konsol seperti main game gitu ya. Lalu secara remote, mesin akan menerjemahkan gerakan tangan pembedah ke lengan robot di tubuh pasien. Kenapa harus berpayah-payah seperti ini? Jadi, terutama yang diinginkan efeknya adalah gerakan robot itu sangat akurat dan presisi ya. Jadi, kalau tangan dokter bedah itu kan ya namanya manusia, kemudian ada kadang-kadang ada faktor kelelahan atau ada faktor distraction, misalkan ada tiba-tiba panggilan, telepon, sebenarnya mungkin gerakan tangan itu ada kadang-kadang tidak begitu akurat gitu ya. Nah, dengan robot itu tremor tangan dokter atau gerakan-gerakan yang tidak diinginkan itu dapat diabsorpsi sehingga gerakan instrumennya tetap stabil gitu. Ini merupakan keunggulan utama dari kenapa kita menggunakan robot. Yang kedua adalah posisi operatornya ya. Kita tahu dokter bedah ketika melakukan operasi biasanya posisinya sambil berdiri gitu ya. Kemudian kadang-kadang posisi tangannya itu memaksakan gerakan-gerakan atau manuver demi hasil yang baik, tetapi posisinya sebetulnya kalau dilakukan berlama-lama itu cukup melelahkan dokter bedahnya. Nah, dengan robotik ini posisi dokter bedah bisa duduk senyaman mungkin gitu sehingga tidak mudah lelah. Lalu salah satu keunggulan lain yang terutama dari segi robotik itu kita dapat melakukan pembedahan jarak jauh. Jadi lokasi operator itu dapat berjauhan dengan lokasi pasien yang berada gitu ya. Nah, itu tentu menjadi keunggulan. Kenapa? Karena jadi memperkecil jarak ya. Jadi dokter bedahnya misalkan bisa dokter bedah yang sangat ahli di bidangnya itu belum begitu banyak ya. Di Indonesia itu spesialis bedah jumlahnya tidak sampai 3.000 orang gitu ya. Apalagi konsultan ya, spesialis contohnya di bidang saya spesialis bedah digestif seluruh Indonesia itu hanya ada 300 orang gitu. Padahal rakyat Indonesia ada 250 juta gitu ya. Nah, 10%-nya aja memerlukan terapi bedah, itu dokter bedahnya masih kurang. Dan banyak juga dokter bedah konsultan senior yang berpengalaman ya tinggalnya di kota-kota besar gitu ya, tentu di rumah sakit provinsi atau bahkan di ibu kota gitu ya. Contohnya saja spesialis bedah digestif
ada 300 orang, itu mungkin setengahnya adanya di sekitar Jabodetabek gitu ya. Nah, jadi dengan adanya robot ini, dokter bedahnya bisa melayani pasien di tempat yang jauh gitu ya. Pasiennya tidak perlu dirujuk ke pusat kota atau ibu kota provinsi, tetapi dokter bedahnya dapat melakukan operasi pada pasien tersebut tanpa pasiennya harus dirujuk. Faktor lain misalnya robot dokter bedah juga bisa melakukan operasi di daerah-daerah yang berbahaya gitu ya, maksudnya daerah konflik, daerah perang, daerah bencana gitu ya. Dokter bedahnya tidak perlu datang ke sana, tapi pasien tetap dapat dilayani. Nah, ini sedikit mengenai histori. Jadi pada awal abad 19 sebetulnya ya, pembedahan modern yang kita kenal selama ini adalah dimulai sebenarnya sejak awal abad 19, di mana pembedahan itu perut pasien dibuka, kemudian dilakukan tindakan manuver dan kemudian dijahit kembali dengan luka yang besar. Akibatnya nyeri pasca bedah juga jadi lama gitu ya, dengan jaringan parut yang kurang baik gitu ya. Nah, kemudian baru akhir-akhir aja di abad 20 baru diciptakanlah yang namanya minimal invasive surgery gitu ya. Di mana minimal invasive surgery ini adalah pembedahan yang kita kenal seperti laparoskopi, endoskopi gitu ya. Di mana luka pada pasien itu sangat kecil, lukanya kecil sehingga nyeri pasca bedahnya minimal, secara kosmetik lebih bagus gitu ya. Lama rawat juga jadi lebih pendek gitu. Nah, kemudian baru di tahun 2000-an lah diciptakan yang namanya robotic surgery seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kedokteran ya, medical engineering. Nah, diciptakanlah robot. Kedepannya selain robot ini juga makin canggih, ada robot yang dengan hanya satu lengan saja bisa melakukan berbagai manuver ya, operasi nut seperti ini. Dan bahkan nanti ke depannya mungkin akan semakin banyak yang namanya robotic microsurgery ya. Jadi robotnya itu udah robot kecil gitu, bisa masuk ke jaringan tubuh pasien, kemudian dinavigasi dari luar, melakukan manuver-manuver ya. Ini mungkin pada saat ini rasanya seperti di film fiksi gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin di masa depan ini akan menjadi suatu praktek sehari-hari gitu ya. Nah, jadi keuntungannya apa sih dari robotic surgery ini selain yang tadi dijelaskan? Pertama kan karena lupa operasinya kecil ya, sehingga nyeri pasca bedahnya minimal. Kemudian trauma jaringan dan risiko perdarahan lebih sedikit. Risiko infeksi tentunya lebih kecil karena lukanya kan kecil. Lama rawat lebih singkat dan pasien dapat cepat kembali ke aktivitas. Karena biasanya pasien itu setelah suatu pembedahan dia tidak cepat-cepat kembali ke aktivitas. Yang jadi masalah sebetulnya karena lukanya yang besar. Luka yang besar itu nyeri, mau jalan, mau aktivitas, mau bangun dari tempat tidur itu lama karena luka yang besar tadi ya. Dengan lukanya diperkecil, nah tentu ini memberikan keuntungan yang lebih gitu ya, pemulihan yang lebih cepat. Lalu operasi apa saja yang bisa dilakukan secara robotik gitu ya. Nah, banyak sebetulnya gitu ya, di bidang bedah toraks, pembedahan jantung dan paru, di bidang bedah digestif, hampir berbagai organ pencernaan ini bisa dilakukan operasi gitu ya. Kemudian di bidang urologi, pembedahan pada ginjal, kandung kencing, prostat, di bidang ginekologi, mioma uteri, kista ovarium, endometriosis gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya apapun yang dilakukan dengan pembedahan laparoskopi biasanya bisa juga dilakukan dengan robotik. Nah, sekarang bedah laparoskopi apa bedanya dengan bedah robotik gitu ya? Karena bedah laparoskopi sebetulnya sudah lebih populer ya. Dari tahun 90-an sudah banyak kita melakukan bedah laparoskopi. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, bedah laparoskopi itu tangan dokter bedah tetap berhubungan langsung ya dengan instrumen yang kontak dengan pasien gitu.
memang ini minimal invasif juga, lukanya kecil juga. Pas dokter bedahnya melihat lewat layar monitor. Tetapi dokter bedahnya sambil berdiri dengan kadang-kadang manuver dari instrumen ini dalam posisi yang tidak begitu ergonomis sehingga melelahkan dokter bedahnya gitu kalau operasinya sampai berjam-jam gitu ya. Nah, jadi dia tetap dokter bedahnya kontak langsung dengan pasien walaupun tangannya tidak masuk ke dalam rongga perut karena ini kan laparoskopi. Lalu gerakan instrumen dari laparoskopi ini sebetulnya hanya terbatas. Terbatasnya apa? Jadi dia hanya katakanlah seperti gunting ya. Gunting itu hanya buka tutup dan kemudian hanya maju mundur gitu. Hanya 2 arah derajat kebebasan. Nah, pada bedah robotik, nah ini semua remote ya. Dokter bedahnya di sini mengendalikan konsol, lengan robotiknya di sini yang inilah yang manuver ke pasien. Dan gerakan instrumennya punya 7 derajat kebebasan. Artinya apa? Dia selain bisa buka tutup, bisa maju mundur, tapi juga bisa punya kelenturan, ada pergelangannya gitu ya, ada wristnya nanti videonya ya. Jadi gerakannya itu lebih sangat fleksibel gitu ya. Nah, secara umum pembedahan robotik ini posisinya seperti ini. Jadi lengan robot lah yang kontak dengan pasien. Di sini ada dokter anestesi dan ada asisten, ada perawat instrumen gitu ya. Hanya operator utamanya ini berjarak jauh gitu ya. Nah, ini bisa dalam ruangan yang sama, tapi bisa juga di ruangan lain, bahkan bisa di rumah sakit lain. Nah, kita lihat di sini ini contoh robot yang paling terkenal saat ini, yaitu Da Vinci ya. Da Vinci, ya ini dokter bedahnya mengendalikan alat itu dan alat instrumen robot lah yang kontak dengan pasien. Tentu tetap diperlukan ada asisten di samping pasien yang memasang instrumen tersebut. Gitu ya. An ergonomic surgeon's console. Nah, gerakan dari robot ini ya sangat akurat, sangat presisi gitu ya. Baik. Kemudian yang saya bilang instrumennya ada pergelangan gitu ya. Seperti Put ini just nih. that wrist on the other Jadi side of dia that gerakannya tuh incision. sangat And so here you're seeing the fleksibel, operation punya of this 7 derajat wrist. kebebasan. And now, Kita in lihat contrast to the laparoscopy, ini you can robot precisely place the yang needle melakukan in your penjahitan instruments, yang sangat halus and gitu you ya. can pass it all the way Tangan through dokter and bedahnya follow it di in a trajectory. instrumen di bagian bawah. And the reason why Nah, this semua becomes so much gerakan easier tangan is you dokter can bedah see ditiru oleh robot on itu the bottom, secara the real hands time. are making the motions, and the instruments are following those motions Jadi exactly. gerakannya sangat Now, what you akurat, put between sangat presisi, those instruments dan and those diperbesar 10 hands kali is ya. a large, Yang fairly dilihat oleh complicated dokter robot. diperbesar The 10 surgeon's kali, sitting at a sehingga console sangat jelas and gitu. Kadang-kadang controlling the pembuluh robot darah with these kecil itu bisa controllers, dilihat, and the robot is moving the instruments sehingga around perdarahan bisa and dihindari. powering them down. Nah, bentuk perkembangan selanjutnya adalah robotik yang sudah mulai single port gitu ya. Kalau tadi seperti laparoskopi muncul dari misalnya 3 atau 4 titik masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, ini dari 1 titik nih, 1 lukanya cuma 1, alat yang masuk banyak. Nah, kemudian instrumen terus bergerak, ya betul-betul robot yang bergerak ya seperti ini gitu ya. Jadi ini betul-betul gerakannya sangat presisi dan hanya melalui 1 lubang kecil di perut pasien saja gitu. Nah, ini Da Vinci yang unit Da Vinci yang lengkap dalam operasi, tentu ini dibungkus plastik steril ya, supaya kan ini pasien yang masuk ke tubuh pasien itu semua alatnya mesti steril. Nah, Da Vinci bukan satu-satunya robot, banyak juga merek lain, bahkan mungkin dalam 5 tahun ke depan ini akan bermunculan merek robot lain gitu ya. Ini contohnya merek Versius. Merek Versius lebih sederhana dibandingkan Da Vinci, tapi prinsipnya sama. Mungkin yang ini berbedanya si tower arm-nya ini muncul lewat tower yang berbeda-beda. Jadi sistemnya moduler gitu ya. Versius ini. Kemudian ada lagi
Trans-Enterix gitu ya. Ini mirip juga gitu ya. Konsolnya seperti ini, robotnya armnya seperti ini. Jadi ini juga mirip, ini juga modular. Modular ini satu lengan muncul dari satu tower. Tower lain ada lengan lagi gitu ya. Kalau yang modular itu seperti itu. Keuntungannya modular itu lebih fleksibel penempatan trokarnya ya, penempatannya, dan lebih memerlukan ruangan yang tidak begitu besar gitu ya. Nah, kami menggunakan merek Sina gitu ya, Sina Flex seperti ini, konsolnya seperti ini, kemudian lengan robotiknya modular juga gitu ya, dari tower yang berbeda-beda masuk ke tubuh pasien. Nah, Sina ini keuntungannya ergonomis dan ketinggian dari konsolnya bisa diatur. Jadi dokter bedahnya kalau capek duduk terus bisa setengah duduk dengan kursi agak tinggi, atau bisa sambil berdiri gitu ya. Kadang-kadang bosan duduk terus ya, dia bisa sambil berdiri, bisa sambil setengah duduk ataupun full duduk gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa fakta dari robot yang mungkin perlu Anda ketahui. Apakah robot itu bisa bergerak sendiri gitu ya, punya pikiran, kemudian ini enggak ya. Harus dokter bedah yang mengendalikan. Jadi dokter bedahnya itulah yang mengendalikan semua gerakan. Jadi robot itu hanya alat gitu ya, hanya alat yang diperintah oleh dokter bedah. Dia tidak punya semacam artificial intelligence untuk berinisiatif melakukan pembedahan sendiri gitu ya. Kita belum sampai ke tahap itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebetulnya robot yang ada di kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini melalui trainingnya dokter semuanya itu melalui beberapa fase. Jadi fase pelatihan simulator, pelatihan dry lab, kemudian pelatihan pada binatang. Baru mungkin tahun depan kami akan mencobanya pada manusia gitu ya. Kenapa harus pakai simulator dulu gitu ya? Kita lihat di sini bahwa simulator itu akan sangat membantu dokter bedah memperbaiki kinerjanya lebih baik, sehingga ketika betul-betul melakukan pada manusia ini dokter bedahnya sudah betul-betul skillful, sudah betul kompeten ya. Jadi memang untuk mengendalikan robot ini ada pelatihannya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Dokter bedahnya harus dilatih mengenal alat tersebut dengan baik, mengetahui bagaimana mengendalikannya secara aman. Nah, tentu ini namanya alat pasti ada hambatannya, ada kendalanya, gitu. Tidak ada alat yang sempurna betul-betul. Nah, tentu apa kelemahannya? Ya, contohnya jaringan yang dioperasi terlalu besar ukurannya, misalkan tumor di perut pasien sebesar bola basket. Ya tentu percuma pakai robot, toh nanti mengeluarkan jaringan tumornya kan harus diinsisi cukup besar gitu ya. Kemudian kalau pasien sudah pernah operasi sebelumnya, biasanya banyak perlengketan di tubuhnya sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan secara robotik karena akan sulit memperoleh lapangan operasi yang jelas dengan banyaknya perlengketan sehingga malah lebih membahayakan. Kemudian kalau terdapat komorbid penyakit paru, penyakit jantung, tentu ini sebaiknya dihindari gitu ya, karena untuk mendapatkan lapangan operasi yang baik itu kita memasukkan udara ya, udara CO2 biasanya dimasukkan ke rongga perut supaya perutnya kelihatan luas sehingga gerakan dari lengan robotnya bisa manuvernya cukup baik. Nah, dengan memasukkan udara cukup banyak, kalau fungsi paru dan jantungnya kurang baik, itu akan semakin membebani, cardiac output-nya makin berat gitu ya, sehingga bisa terjadi penyulit nanti. Jadi sebaiknya memang fungsi paru dan jantung pasien bagus kalau mau menjalani pembedahan robotik. Lalu ya mungkin kelemahannya ya dokter bedahnya perlu pelatihan tambahan ya gitu. Jadi harus ada pelatihan dulu, dokternya harus menjalani beberapa tahapan pelatihan sebelum dia ready untuk pembedahan, melakukan pembedahan.
Ya, yang terakhir juga biayanya memang lebih tinggi dibandingkan operasi konvensional ya. Tentu kan ini alat teknologi canggih ya, tentu ada biaya yang terkait gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat dengan manfaatnya mungkin biaya itu sepadan gitu ya. Jadi memang lebih mahal, tapi kalau biaya keuntungannya sepadan ya kita tempuh juga gitu ya. Tidak selalu harus cari yang paling murah gitu. Nah, ini beberapa contoh pembedahan dengan menggunakan robotik ya. Ini pembedahan robotik menggunakan robot Da Vinci untuk pembedahan bariatrik ya pada pasien obesitas, lambungnya diperkecil dengan gastric bypass gitu ya. Nah, dengan pembedahan robotik ini penjahitan lambung itu bisa dilakukan dengan sangat enak dan minimal invasif gitu ya. Nah, kita lihat bahwa tetap perlu planning di pasien obesitas ini. Menjalani pembedahan robotik harus betul-betul direncanakan penempatan dari trocar-trocarnya tersebut gitu ya, agar nanti ketika melakukan manuver tidak ada kesempatan untuk masing-masing lengan itu bertabrakan satu sama lain gitu ya. Gerakannya jadi penempatan planning itu juga harus dengan dilakukan dengan baik. Nah, biasanya kalau pada pembedahan tuh trocar yang masuk ya harus dokter bedahnya harus memasukkan gitu ya. Kemudian nanti setelah alatnya masuk, barulah dokter bedah operatornya itu masuk ke dalam ruang konsul untuk mengendalikan semua lengan-lengan ini. Ini contoh satu gerakan instrumen robot di dalam tubuh pasien. Ini penyambungan ya, penyambungan usus halus ke lambung untuk operasi bariatrik tadi ya. Dilakukan memakai stapler gitu ya penjahitannya untuk penyambungannya ini. Nah, kita lihat yang kiri itu lengan robot itu. Kalau yang kanan, yang besar itu adalah instrumen penyambung usus stapler, itu dikendalikan oleh asisten di samping pasien ya, bukan robot. Nah, si stapler itu memotong sekaligus menyambung gitu. Jadi langsung tersambung nih lambung dengan usus halus ya, kita lihat. Nah, kemudian lubang sisanya tentu nanti dijahit oleh robot gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana gerakan dari robot ini. Nah, ini dia punya pergelangan ya, punya uris. Nah, dia melakukan, dan satu keuntungan lain yang kita perhatikan nih ya, gerakan kameranya sangat stabil sekali gitu ya, tidak goyang-goyang. Berbeda dengan pembedahan laparoskopi, itu kameranya kan dipegang oleh asisten memegang kamera. Itu bisa goyang-goyang gitu ya, apalagi kalau asistennya ngantuk, kadang-kadang gambarnya melenceng kemana-mana gitu ya. Nah, kalau dengan robot, lihat visual kameranya betul-betul stabil. Dia kamera itu tidak bergerak kalau tidak dikendalikan atau tidak ada perintah untuk bergerak gitu. Bisa berjam-jam operasi. Nah, ini kan kameranya seperti ini, mundur dulu lalu maju, itu diperintah ya. Robotnya diperintah untuk memajukan kamera gitu. Tapi kalau tidak ada perintah, dia gambarnya stabil sekali gitu. Nah, ini lubang bekas stapler tadi dijahit. Nah, penjahitan ini tuh gambarnya diperbesar 10 kali. Apa yang dilihat oleh dokter bedah itu gambarnya 10 kali lebih besar dari kenyataannya. Sehingga penjahitan dapat dilakukan secara akurat sekali, menentukan jarak antara benang dan jaringan gitu ya. Itu bisa presisi, bisa rapih sekali melakukan penjahitannya. Karena diperbesar, dan pada beberapa sistem ini kita dokter bedahnya melihatnya secara 3 dimensi. Jadi jarak antara depan dan belakang itu jelas sekali, itu bisa dilihat dengan baik gitu ya. Ini satu lagi menutup lubang ya, menutup lubang penjahitan usus. Nah, ini videonya dipercepat ya, jadi sebetulnya gerakannya itu sangat elegan, sangat perlahan. Ya, tapi ini videonya dipercepat, kita lihat bahwa manuver dari gerakan-gerakan ini
sangatlah akurat dan baik dengan kamera yang sangat stabil yang tidak bisa diperoleh dengan pembedahan laparoskopi biasa. Biasanya kameranya goyang-goyang gitu ya, apalagi kalau asisten yang ngantuk. Nah, bagaimana dokter bedah ini menjalani pelatihan gitu ya? Nah, pelatihannya itu melalui beberapa tahap, dari mulai pengetahuan teorinya, lalu simulator, lalu menggunakan jaringan buatan, kemudian nanti beralih ke hewan coba, lalu juga ke kadaver ya, barulah nanti betul-betul dicobakan pada manusia gitu. Jadi nggak bisa dokternya langsung dilatih langsung operasi pada manusia, ada tahapan yang harus dijalani. Contohnya ini pelatihan menggunakan simulator ya. Jadi ini dokter bedahnya mengendalikan alat-alat instrumen tapi seperti main video game gitu ya, jadi hanya layar simulasi aja. Tapi dengan demikian dokter bedahnya bisa dengan waktu tertentu melatih keterampilan atau kompetensi melakukan robot ini gitu ya. Kemudian dari sini lanjut ke dry lab ya, dry lab training. Dry lab ini adalah jaringan-jaringan buatan gitu ya, seperti ini, bola-bola kecil, manik-manik kecil. Nah, lihat dokter bedahnya berlatih memindahkan barang-barang gitu ya, bola-bola kecil dipindahkan, lalu latihan menjahit. Ini semua dilakukan demi agar dokter bedahnya bisa melakukan manuver bedah dengan menggunakan robotik ini secara baik sekali gitu ya. Dokter bedahnya harus lulus sebelum maju ke tahap berikutnya gitu ya. Jadi ini di waktu biasanya melakukan pemindahan misalkan 12 bola selama 120 detik gitu. Dan nggak boleh jatuh bolanya gitu, seperti itu. Nah, ini kami dari tahun 2021 nih membangun ini ya. Ini latihan kemarin di April kemarin. Ya, dry lab-nya seperti ini. Nah, kan barangnya sebetulnya kecil sekali, tapi dokter bedahnya melihat dengan modifikasi, jadi kelihatan seperti besar. Dengan gerakan robot yang sangat halus, presisi dan elegannya akurat sekali. Kemudian kalau udah dry lab itu lanjut ke wet lab. Wet lab itu jaringan ya, jaringan hewan. Contohnya ini paha ayam gitu ya. Nah, disinilah kita melakukan latihan-latihan dengan penjahitan, misalkan pemotongan, kauterisasi, koagulasi, kemudian suturing, knotting, ini dilakukan untuk memperoleh kompetensi melakukan pembedahan robotik secara baik. Ya, mohon maaf, ada sedikit saluran nafas saya gatal batuk. Nah, ini latihan. Kemudian kami juga melakukan pembedahan dengan animal dulu ya, sebelum ke manusia, mencoba dengan binatang gitu ya. Kami melakukan operasi pada babi, mengangkat kandung empedu ya, kolesistektomi, dan berhasil gitu ya, bagaimana mengendalikan lengan robot ini untuk menjalani pembedahan pada babi. Kemudian kita masuk ke konten terakhir, yaitu mengenai telesurgery. Apa itu telesurgery? Nah, betulnya kan tadi posisi dokter bedah itu berjarak ya. Posisi dokter bedah itu berjarak dengan pasien. Nah, tapi masih dalam ruangan yang sama kalau yang tadi. Tapi sebetulnya robot ini punya kemampuan untuk tidak hanya dalam ruangan yang sama, tapi bisa di tempat yang berbeda. Misalkan di rumah sakit yang berbeda, bahkan beda pulau, beda negara, beda benua, itu pernah dicoba gitu ya. Contohnya, misalkan ini dengan jarak yang sangat jauh itu dokter bedahnya itu bisa melakukan operasi tanpa
di daerah konflik, misalkan konflik perang Afghanistan, ada dokter, ada tentara yang perlu dilakukan operasi. Nah, tentu konsultan bedah senior tidak perlu datang ke daerah bencana, daerah perang gitu. Tapi dia bisa melakukan operasi tersebut pada korban perang tersebut gitu ya. Nah, juga potensial untuk perangkat pendidikan dan pelatihan dokter di daerah gitu ya. Jadi dokter di daerah bisa dapat training dari dokter bedah senior tanpa harus datang gitu ya, ke tempat tersebut. Nah ini maaf. Ini yang namanya operasi Lindbergh gitu ya. Kenapa Lindbergh itu nama seorang pilot pertama yang berhasil terbang melewati Samudra Atlantik gitu ya. Jadi operasi ini adalah operasi telesurgery pertama di mana juga dokter bedahnya dengan pasiennya berjarak Samudra Atlantik tersebut gitu ya. Jadi dinamakan operasi Lindbergh. Jadi ini dokter bedahnya ini Profesor Mariso ada di New York gitu ya, di New York mengendalikan robot melakukan operasi juga pengangkatan kandung empedu juga. Pasiennya di Perancis di Strasbourg gitu ya. Dan ini tahun 2001 ini. Robotnya masih sederhana ya, tidak secanggih yang sekarang kayak Da Vinci, Sina ini. Tapi ini berhasil dilakukan gitu ya dengan gelombang broadband yang dedicated gitu ya, sinyalnya itu lewat satelit dan ada persyaratan tertentu ya untuk bisa operasi ini berjalan dengan sukses, yaitu nggak boleh ada lag yang bermakna gitu ya, hanya boleh sekian milisecond gitu ya antara perintah dokter bedah menggerakkan instrumen sampai instrumennya bergerak itu nggak boleh ada lag yang terlalu lama gitu ya. Jadi telekomunikasinya alatnya harus bagus sekali, harus betul-betul broadband kecepatan tinggi gitu ya. Kemudian kami di RSAS juga melakukan operasi telesurgery ini mengendalikan lengan robot di Yogyakarta gitu ya. Jadi saat ini robot sistem seperti ini baru ada ditempatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian 2 bulan yang lalu kami mencoba telesurgery ini. Jadi saya operator mengendalikan lengan robot yang ada di Jogja. Nah ini yang layar kanan itu live dari Jogja gitu ya. Memang ini masih wet lab karena ini masih berupa percobaan, jadi belum pada hewan, apalagi pada manusia ya, baru mencoba. Nah ini pakai telekomunikasi gelombang 5G ya, disediakan oleh Telkomsel gitu ya. Tapi tidak di-share 5G-nya tidak di-share dengan publik gitu ya, supaya tidak ada lag. Jadi betul-betul Telkomsel menyediakan gelombang internetnya khusus gitu ya, tidak berbagi dengan publik antara RSAS dengan Rumah Sakit Sarjito. Dan betul-betul sempurna gerakannya, bagus sekali gitu ya, tidak ada lag. Lag-nya tuh ada hanya 0,2 milidetik gitu. Sehingga ya hampir instan lah, apa yang saya perintahkan gerak di Jogja itu langsung gerak mengikuti perintah saya dengan jeda hanya 0,2 milisecond gitu ya. Proyek kerjasama ini memang didukung oleh pemerintah gitu ya. Untuk kerjasama bilateral yang pertama Jokowi, terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine, dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Ya, jadi memang ini proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Iran ya ke robotik ini. Robotnya diciptakan di Iran tapi dikembangkan di Indonesia gitu.
Kemudian ya itulah Dr. Nurudiman, saya kira ini seorang video spesialis terakhir bedah, konsultan yang bedah memperlihatkan digestif dari Rumah Sakit bagaimana robotik telesurgery Telesurgery ini adalah pembedahan di jarak jauh, Bandung di mana di dokter Hasanuddin bedahnya sudah berada di tempat yang dimulai berbeda dengan bekerjasama pasien dengan yang Rumah Sakit dioperasi. Sarjito Jakarta Perbedaan ini bisa untuk dalam mencoba perbedaan melakukan ruangan telesurgery atau ini. berbeda Dan rumah ini sakit, bahkan mungkin di melintasi masa batas datang geografi pemerintah berbeda akan negara pun menempatkan lebih selama banyak ada lagi jaringan alat-alat ini yang di berbagai mendukung rumah sakit gitu ya. telesurgery dapat dilakukan. Kami ini membuka pilot project-nya di Bandung dan Jogja, tapi sebentar lagi mungkin di awal tahun depan itu sudah akan ada di rumah sakit ada Malik di Medan dan di rumah sakit Hasanuddin ya di Makassar. Itu sedang dijajaki akan menempatkan untuk mereka belajar dari Bandung dan Jogja untuk bisa mencapai apa yang telah kami perbuat selama ini di Bandung dan Jogja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berbagai hal mengenai robotik telesurgery ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno untuk materi dan penjelasannya mengenai robotik surgery. Ini cukup menarik ya dok ya. Jadi Ya. kita seperti sedang membicarakan future nih, masa depan sepertinya akan banyak sekali hal yang berkembang di dunia medicine, terutama di surgery yang nanti sepertinya bisa telesurgery nih, jadi dokternya nggak perlu datang lagi ya dok ya. Cukup di tempat yang berbeda jauhnya dan surgery itu bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak dok. Dok, izin selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum sesi Q&A, saya izin ada beberapa promo dari iPass dulu ya dok ya. Silakan. Baik, mohon ditunggu sebentar ya dok. Oke. Sebelum saya masuk ke promo, mungkin saya mau infokan lagi bagi para sobat iPass atau peserta yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya melalui Slido ya. Melalui Slido dengan cara masuk melalui slido.com maupun aplikasi Slido dengan memasukkan kodenya 1473633 atau langsung aja scan barcode-nya di sini dan masukin Slido-nya kode Slido-nya 1473633. Pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama, _instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Silakan boleh dimasukkan pertanyaan dari sekarang. Dan kalau misalnya ingin bertanya namun pertanyaannya sudah diajukan oleh peserta lain, boleh langsung di like aja, tidak perlu bertanya lagi supaya pertanyaan tersebut bisa naik ke paling atas, jadi top question dan yang paling berkemungkinan untuk dijawab oleh narasumber kita malam ini. Baik, silakan kalau mau diajukan pertanyaannya. Sekarang saya mau promo dulu nih untuk program iPass atau pendaftaran online course iPass term Agustus. Jadi untuk term Agustus ini pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 Juli kemarin. Dan kita akan tutup besok. Jadi segera daftar karena kita buka 27 prodi yang cukup banyak nih. Buka selengkap-lengkapnya 27 prodi mulai dari anestesi sampai kedokteran nuklir. Jadi buruan daftar. Kalau misalnya mau daftar Agustus, online course Agustus karena akan ditutup besok. Gitu ya. Dan paket yang didapatkan dari online course iPass itu adalah pembahasan soal, materi, dan kapita selekta. Kita juga punya pretest dan post-test materi, bimbingan MMPI, TPA, ada tryout-nya juga, ada bimbingan TOEFL dan prediction test, ada journal appraisal dan pembuatan karya tulis ilmiah, ada grup nih untuk diskusi langsung sama tutornya, ada akses e-book depository, ada OSCE masterclass atau skill lab tentunya untuk beberapa prodi pilihan saja ya. Dan khusus untuk kelas IPD kita punya interaktif case discussion. Nggak hanya itu aja, kita juga punya promo-promo menarik untuk para peserta yang ingin daftar iPass nih. Jadi untuk promonya, kita punya promo diskon 500.000 untuk ajak teman. Itu bagi peserta yang membawa satu teman untuk ikut bergabung ke kelas iPass. Tidak berlaku kelipatan ya, gitu. Jadi cuma itu aja. Kemudian kita punya diskon 1 juta untuk member lama, yaitu peserta yang sudah ikut kelas iPass dan kembali ikut, tapi dengan prodi yang beda nih. Kita kalau punya diskon juga untuk retaker, diskonnya 1,5 juta, gede banget nih bagi peserta yang sudah pernah ngikut kelas iPass dan kembali ikut tapi dengan prodi yang sama. Terus kita juga punya diskon khusus 500.000 bagi sobat iPass yang belum berhasil diterima di universitas tujuan dan baru pertama kali jadi peserta iPass. Terakhir kita punya diskon 500.000 bagi anggota AMSA atau CIMSA, yaitu potongan harganya, untuk anggota saja diskonnya 5% bagi sobat iPass yang baru pertama kali mengikuti kelas iPass. Baik, kira-kira seperti itu
Dan saya ingatkan lagi, kita akan masuk sesi Q&A, jadi silakan ajukan pertanyaan kalian. Ini udah ada belasan pertanyaan yang masuk nih. Silakan diajukan aja pertanyaannya, kita masih buka seluas-luasnya dengan cara masuk atau join melalui slido.com, kemudian masukkan kodenya 1473633 atau scan aja barcode berikut. Jangan lupa tuliskan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, _intasi rumah sakit, atau tempat bekerja, atau asal universitas. Baik, terima kasih banyak. Sekian untuk promo dari IPAS. Sekarang kita mungkin boleh masuk ke sesi Q&A. Kira-kira Dokter Reno sudah siap, Dok? Kita boleh buka beberapa pertanyaan? Boleh. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Jadi kita pertanyaannya melalui Slido dan kita akan jawab pertanyaan yang jadi top question yang paling banyak di like nih, Dok, yang paling atas. Kita mulai buka dari pertanyaan yang pertama ya, Dok ya. Baik, admin boleh dibantu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Fauzia, Dok, dari FKUIN, Syarif Hidayatullah. Dok, bagaimana cara mencegah kesalahan teknis pada alat? Nah, menarik nih, Dok. Bila ada kesalahan, apakah operatornya akan naik ke meja nih, Dok, benerin kesalahan tadi? Dan apakah robotik telesurgery ini di Indonesia udah lolos etik atau belum, Dok? Oke, ada 2 pertanyaan sepertinya di sini, Dok. Silakan dijawab. Baik. Jadi untuk robot ini tentu diciptakan dengan berbagai perlindungan keamanan gitu ya. Jadi ada banyak sensor, banyak yang bekerja dan sistem pengamanan yang bekerja untuk mencegah kesalahan teknis. Juga seperti misalnya pencegahan clash antara robot lengan satu dan lengan lainnya. Kemudian juga robot itu punya sensor untuk memegang jaringan yang halus seperti usus gitu ya. Daya cengkramnya akan berbeda dengan ketika robot itu harus memegang jarum benang gitu. Karena nanti kalau memegang jarum benang dia harus betul-betul kuat gitu ya, nggak boleh karena kalau longgar sedikit nanti jarumnya meleset gitu ya. Tapi kalau dia megang usus dia tahu seberapa kekuatan dari graspingnya supaya ususnya tidak hancur, dapat tertekan terlalu keras gitu ya. Kemudian jadi di situ saja sensornya sudah banyak sekali ya, samalah seperti mobil modern gitu ya, mobil keluaran 1-2 tahun terakhir ini kan sudah banyak sekali sensornya seperti ada untuk mencegah kecelakaan gitu ya, banyak gitu. Nah, kemudian bila ada kesalahan apakah operator akan naik ke meja? Nah, tentu dalam setiap pembedahan robotik tetap ada dokter bedah di samping pasien gitu ya. Seperti misalkan ketika saya melakukan pembedahan ke Jogja itu, di Jogjanya tetap harus ada dokter bedah yang bisa mengambil alih kalau terjadi kesalahan gitu. Kemudian alat-alat tertentu yang tidak disediakan oleh robot seperti misalnya stapler, ya harus dokter bedah di samping pasien lah yang memasukkan stapler tersebut gitu ya. Nah, kemudian bila robot itu betul-betul crash atau ada gangguan misalkan konektivitas yang terganggu, nah tentu memang operasi akan dilanjutkan oleh dokter bedah yang ada di samping pasien memang gitu ya. Hanya mungkin bedanya adalah kalau dokter bedah yang operator robotik adalah seniornya, konsulennya, tetapi kalau dokter bedah yang ada di samping pasien ya mungkin dokter bedah umum yang memang siap menjadi asisten gitu. Jadi tetap tidak boleh robot itu bekerja sendiri tanpa pendampingan tenaga medis yang qualified gitu. Jadi harus ada operator. Kemudian apakah robotik telesurgery sudah lolos etik di Indonesia? Untuk saat ini kami masih dalam tahap eksperimental gitu ya. Kalau robotik surgery-nya sendiri sudah banyak dilakukan di Indonesia, di rumah sakit swasta itu sudah ada yang memiliki fasilitas robot dan melakukan pelayanan pada pasien gitu ya. Tapi kalau berjarak dengan telesurgery, misalkan seperti tadi percobaan Bandung dan Jogja tersebut gitu ya, kami masih melakukan pengkajian, ini masih dalam tahap eksperimental.
tentu nanti kalau mau betul-betul dicobakan pada manusia, itu harus ada evaluasi dari komite medis dan komite etik gitu ya. Jadi nanti tentu ada kisi-kisi itu untuk menjaga supaya robotic telesurgery ini dapat dilakukan dengan aman. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada kesalahan teknis, bukan operator ini akan naik ke meja, tapi akan ada dokter bedah lainnya yang di samping pasien yang akan menangani itu, gitu. Cuma bedanya tadi operatornya mungkin adalah konsulen, dan kalau yang lainnya adalah dokter bedah lain yang tentunya masih qualified untuk melakukan tindakan bedah. Dan kalau untuk robotic surgery di Indonesia ini masih dalam tahap eksperimental ya dok ya. Cuman ke depannya kita tentu akan berkembang jadi lebih baik. Oke, baik, ini untuk pertanyaan dari Dr. Fauzia, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke Slido ya, kita tunggu. Oke, pertanyaan berikutnya dari anonim dokter. Izin dokter, apakah ke depannya saat menjadi residen bedah, nah akan diajarkan cara robotic surgery nggak dok? Nah, menarik nih dok, silakan dokter Reno. Kedepannya ya, ini kita berkaca dari pengalaman pembedahan laparoskopi ya. Pembedahan laparoskopi itu baru diperkenalkan di tahun 90-an ya. Tahun 91 tepatnya itu laparoskopik surgery pertama di Indonesia itu ya dilakukan. Nah, pada waktu itu betul-betul hanya dokter bedah senior yang dilatih untuk melakukan pembedahan laparoskopi ini. Gitu ya. Kemudian dengan semakin berkembangnya waktu, banyak pengalaman diperoleh, akhirnya banyak dokter yang dilatih, dan akhirnya saat ini gitu ya di tahun 2020-an itu laparoskopi sudah diajarkan ke residen gitu ya, karena sudah menjadi prosedur yang biasa. Nah, ini dalam rentang waktu perlu 20 tahun ya, dari tahun 90-an sampai ke tahun 2021 ya, hampir 30 tahun ya. Dari mulai pembedahan yang dianggap sangat canggih pada waktu itu hanya dilakukan oleh beberapa orang, tetapi sekarang sudah menjadi materi wajib bagi seorang residen spesialis bedah untuk menguasai laparoskopi gitu. Nah, robot ini potensi akan seperti itu juga gitu ya. Sekarang kita masih dalam tahap eksperimental, hanya beberapa dokter yang dilatih gitu ya. Kemudian baru mau nyoba juga pada manusia, mungkin setelah pengalaman kami melakukan pada hewan dan dianggap aman, baru kita akan meminta izin ke komite etik untuk mulai pada manusia yang diperkirakan tahun depan gitu ya. Nah, mungkin bukan tidak mungkin 20 tahun lagi ya robotik sendiri udah sangat biasa, bahkan residen pun harus bisa menguasai robotik sendiri gitu ya. Jadi apakah ke depannya saat menjadi residen akan diajarkan cara robotik sendiri? Saya kira bisa gitu ya. Ke depannya akan begitu. Baik, terima kasih Dr. Reno atas jawabannya. Jadi tadi ya, untuk ke depannya ini punya peluang yang sangat besar untuk residen bedah bisa diajarkan robotik surgery ini. Kalau untuk sekarang mungkin belum ya dok ya, tapi ke depannya kita punya peluang yang cukup besar untuk hal ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Aska Nabila, dok, dari Universitas Syah Kuala. Jauh sekali, cukup jauh nih dok dari kita kayaknya. Izin dokter, saat ini spesialisasi bedah apa saja yang sudah pakai robotic surgery dok? Dan berapa lama, serta di mana sih dok belajar robotic surgery kalau di Indonesia? Terima kasih banyak dokter. Silakan Dr. Reno untuk menjawab dok. Baik, jadi robotic surgery ini yang dominan menggunakan robot itu ada 3 ya, yaitu bedah digestif, lalu bedah urologi, dan ginekologi. Gitu. Ini saat ini adalah konsumen terbesar robotic surgery di seluruh dunia ya, 3 bidang ini. Kemudian menyusul bidang robotik ini di bidang bedah toraks ya, mereka beberapa sudah mulai mencoba bedah toraks dengan robotic surgery. Kemudian tidak hanya di rongga badan, toraks dan abdomen gitu ya, THT, bedah syaraf, ortopedi itu mereka juga sudah mulai menggunakan robotic surgery gitu ya.
Nah, kemudian di mana belajar robotik surgery ini dan berapa lama? Untuk saat ini fasilitas training robotik surgery di Indonesia itu hanya ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta gitu ya. Berapa lama? Nah, pelatihannya itu dari mulai step simulator, dry lab, wet lab, sampai ke animal. Mungkin kalau secara terus-menerus dilakukan tahap demi tahap itu ya sekitar 3-6 bulan gitu ya, sampai dia dianggap nanti kompeten untuk melakukan pembedahan pada manusia. Baik, terima kasih Dokter Ren atas jawabannya. Jadi tadi ya untuk spesialisasi bedah yang menggunakan robotik surgery saat ini 3 ya Dok ya, yang sedang mempelajari tiga subspesialisasi ini. Cuma nanti selanjutnya mungkin akan banyak sekali yang ikut serta menggunakan robotik surgery ini juga. Dan untuk di mana sih belajarnya? Belajarnya untuk saat ini adanya di RSAS dan Sarjito ya Dok ya. Cuman dan untuk waktunya sekitar 3-6 bulan. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Dokter Aska. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin cukup banyak nih Dok yang bertanya, nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Banyak yang antusias untuk menanyakan robotik surgery ini sepertinya. Berikut dari Dokter Nadia Aliza. Nah ini kayaknya dari muridnya Dokter Reno nih Dok, dari Universitas. Selamat malam dokter, punten dok izin tanya, robotik surgery sebagai sarana telesurgery ini bisa dilakukan dalam jarak seberapa jauh kah dok? Lalu menurut dokter, kira-kira kapan ya dok robotik surgery ini dapat dilakukan secara efektif di Indonesia? Silakan dokter Reno. Ya, seberapa jauh ya sebetulnya dengan teknologi telekomunikasi saat ini tidak ada jarak yang tidak bisa kita tempuh gitu ya. Artinya bisa saja kami sudah mencoba antara Bandung dan Jogja itu sukses ya dari segi komunikasinya. Provider Telkomsel betul-betul menyediakan gelombang khusus yang tidak berbagi dengan publik, teknologi 5G, nah itu sangat mumpuni gitu ya. Nah tentu apabila fasilitas jaringan itu tidak menjadi masalah, ya tidak ada lagi jarak yang bisa kita hindari gitu ya. Karena percobaan Lindbergh tadi saja gitu ya antara New York di Amerika ke pasien di Eropa gitu ya, menyeberangi lautan Atlantik tentu dengan teknologi satelit gitu ya, itu bisa dilakukan gitu. Jadi selama ada fasilitas telekomunikasi yang mumpuni, jarak bukan masalah lagi gitu ya. Jadi selama ada jarak, selama ada gelombang internet yang mumpuni ya bisa dilakukan gitu ya. Kemudian kira-kira kapan robotik surgery dapat dilakukan secara efektif di Indonesia? Maksudnya secara efektif ini gimana? Pelayanan mungkin ya, pelayanan kepada pasien sehingga menjadi praktek sehari-hari ya. Ini kan kita masih berkembang gitu ya, masih eksperimental. Kemungkinan proyeksinya tahun 2024 nanti baru kita akan mencobakan pada manusia. Tentu itu juga masih dalam taraf eksperimental juga gitu ya, meskipun tentu eksperimental pada manusia itu persyaratannya lebih ketat. Tapi kalau itu berhasil, saya kira mungkin dalam 5 tahun ke depan, bukan tidak mungkin akhirnya robotik surgery ini menjadi fasilitas untuk layanan sehari-hari bagi pasien yang membutuhkan. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi tadi ya, kalau seberapa jauh sih jarak yang bisa digunakan untuk robotik surgery ini nggak ada batasannya ya dok ya, as long as internetnya oke, as long as fasilitasnya oke, emang nggak ada batasan jarak. Dan tadi kalau untuk robotik surgery, kapan sih bisa dilakukan secara efektif? Nah ini tadi kalau menurut dokter Reno sih harusnya kalau semuanya berjalan lancar 5 tahun ke depan udah bisa jadi hal yang biasa untuk dilakukan di Indonesia ya dok ya. Semoga menjawab untuk dokter Nadia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mei Linda dari Biomedical Engineering UTM. Oh, sepertinya peserta kita bukan hanya dari dokter aja nih, Dok. Banyak peserta lain yang sepertinya tertarik dengan topik ini dan ikut juga ya. Baik, selamat malam Mbak Melinda ya. Selamat malam, Dok. Maaf, saya izin bertanya. Apakah artificial intelligence, nah ini tadi sempat disebut nih dengan Dokter Reno, apakah artificial intelligence oleh robotic surgery bisa atau akan menggantikan fungsi dan kerja manusia di masa depan? Ya. Silakan Dokter Reno untuk menjawab, Dok. Nah ini pertanyaan menarik ini.
Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi, robotik surgery yang ada saat ini itu tidak disertai kemampuan artificial intelligence untuk robotnya berinisiatif melakukan gerakan sendiri gitu ya. Tapi sebetulnya saya sudah pernah melihat percobaan di luar negeri, biomedical engineers yang mengerjakan, mencoba menciptakan artificial intelligence untuk robotik. Jadi melakukan penjahitan, lalu dibandingkan antara jahitan kulit yang dilakukan oleh dokter bedah dan jahitan kulit yang dilakukan oleh robot dengan AI gitu ya. Robot dengan AI ini gerak jahitannya super rapih dan super baik gitu ya dibandingkan dengan manusia, tapi tidak ada perbedaan bermakna dari segi komplikasi. Artinya kan dokter bedahnya juga walaupun mungkin tidak serapih robot, tapi kan tetap lukanya sembuh dengan baik dan sambungannya tidak bocor gitu ya. Nah, kemudian ke pertanyaan apakah AI akan menggantikan manusia di masa depan gitu. Nah, menarik juga, saya sudah pernah baca artikel di satu jurnal yang mencoba menelaah hal ini gitu ya. Katanya paling tidak dalam 30 sampai 50 tahun ke depan gitu ya. AI itu belum bisa menggantikan dokter gitu. Belum bisa menggantikan dokter manusia gitu ya. Karena AI itu memang mungkin dari segi kemampuan daya pikir itu sangat cepat dan akurat gitu ya. Sangat cepat dan akurat. Artinya misalkan seperti contohnya image dari CT scan atau PET scan atau image dari histopatologi itu sekarang tuh sudah dicobakan dianalisa oleh AI. Gitu. Jadi si AI itu benar-benar belajar berbagai gambaran CT scan dan dia bisa secara cepat menyimpulkan ini pas ini adalah sakit misalkan kolon cancer stadium sekian dengan metastase ke sekian. Itu sudah dicobakan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa AI ini dia tidak punya empati, tidak punya rasa tidak punya kehangatan gitu ya untuk human to human relationship gitu, yang itulah si futurilis tadi, si peramal tadi gitu ya, meramalkan dalam 30 sampai 50 tahun ke depan itu fungsi dokter itu belum bisa digantikan oleh AI gitu ya. Apalagi jadi mungkin memang AI itu sangat akurat, sangat presisi, tapi ingat gitu ya, hubungan dokter dengan pasien itu bukan hanya soal teknologi, bukan hanya soal diagnosis dan dan terapinya gitu ya. Tapi ada hubungan manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Misalkan ya contohnya kalau pasien sakit, let's say appendicitis gitu ya, usus buntu gitu ya. Usus buntu ya harus appendektomi gitu ya terapinya. Kemudian tapi sebetulnya dalam kenyataannya gitu ya tidak semudah itu juga gitu ya. Ada berbagai faktor yang dipikirkan yang tidak mungkin dipikirkan oleh suatu mesin gitu. Bagaimana apakah si pasien ini timing yang tepat untuk operasinya kapan, dan apakah pasien ini bisa mungkin konservatif dulu dan lain-lain. Itu banyak faktor ya, banyak faktor yang belum bisa digantikan oleh mesin. Paling tidak AI untuk saat ini belum bisa. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Jadi tadi ya kalau dari artikel yang dibaca dan menurut dokter Reno juga bahwa untuk artificial intelligence ini untuk 30 sampai 50 tahun ke depan sepertinya sih belum bisa menggantikan posisi dokter ya dok ya. Kita mungkin akan dibantu oleh banyak teknologi, tapi khusus untuk AI 30 sampai 50 tahun ke depan sepertinya belum. Baik, semoga menjawab untuk Nanda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Raihanul dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dari Makassar. Kayaknya peserta kita cukup beragam ya dok ya, dari seluruh Indonesia ini sepertinya. Oke, pertanyaannya adalah, dok izin tanya, kira-kira apa ya ide penelitian yang mampu membantu perkembangan akan robotik surgery ini, khususnya di Indonesia? Nah, ini ada yang mau menyumbangkan
penelitian nih dok untuk perkembangan robotik surgery. Kira-kira menurut dokter Reno topik apa nih dok yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut? Silakan dokter. Baik, jadi untuk perkembangan robotik surgery memang tidak terlepas dari perlunya berbagai ide penelitian ya. Kami di sini juga dalam pengembangan robotik surgery ini di Yayasan Sadikin, kami bekerja sama dengan industri seperti Indofarma, kemudian dengan biomedical engineering-nya ITB gitu ya, untuk menciptakan atau melahirkan berbagai ide penelitian yang akan semakin membantu perkembangan robotik surgery gitu. Banyak faktor yang bisa diteliti, apakah misalkan dari segi akurasi alatnya, atau dari segi error troubleshooting-nya, kemudian juga dari segi aplikasinya, apakah memungkinkan kalau selama ini hanya digestif, uro dan ginekologi gitu ya, apakah bisa dikembangkan untuk misalkan bedah anak, bedah embrio bahkan gitu ya, untuk dengan robot yang lebih halus lagi untuk mengerjakan operasi-operasi mikro gitu ya, microsurgery gitu ya. Jadi sebetulnya ide penelitian ini sangat banyak gitu ya. Tentu asalkan ada SDM yang mampu melakukannya, kemudian juga ada waktu dan ada biaya untuk semua penelitian ini, ya rasanya sih tidak terbatas ya ide penelitian untuk robotik ini. Terima kasih Dr. Reno. Jadi tadi kalau dari Dr. Reno banyak banget sih sebenarnya penelitian yang bisa dilakukan untuk membantu perkembangan robotik surgery Indonesia ini. Mulai dari tadi ya dok ya, keefektifannya, kemudian aplikasinya bisa di bidang manapun atau apapun itu sebenarnya bisa dilakukan, dan kita juga lagi butuh itu ya dok ya untuk perkembangan robotik surgery ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Raihanul untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Angga Wijaya dari Fakultas Kedokteran Metodis nih dok. Oke, selamat malam dokter, izin bertanya, apakah ada kemungkinan ke depannya nanti di dunia kedokteran dibuka peluang prodi spesialis nih dok, khusus bedah robotik? Banyak, karena kita lagi ngomongin future ya dok ya, kayak pertanyaannya banyak sekali nanya tentang peluang-peluang di masa depan. Sekarang ada yang nanya nih dok, peluangnya ada nggak dok? Mungkin nggak dok kalau misalnya nanti prodinya khusus spesialis bedah robotik, SBBR kali ya dok ya? Silakan dok. Ya, jadi begini, robot itu sebetulnya hanya instrumen ya, hanya alat gitu ya, yang membantu dokter bedah mengerjakan pembedahannya gitu. Sama seperti juga laparoskopi gitu ya. Nah, itu laparoskopi itu suatu alat yang membantu dokter bedah gitu ya. Jadi dari segi profesi dan kompetensi, profesinya adalah dokter bedah, surgeon atau dokter bedah. Jadi saya kira bedah robotik itu bukan akan jadi suatu prodi gitu, tapi akan jadi suatu modul pelatihan yang diberikan kepada seorang calon surgeon gitu, calon dokter bedah yang nanti tergantung misalkan materi dari robotik ini akan disisipkan kepada prodi spesialis bedah gitu. Memang ada sekarang itu contohnya dokter bedah yang memang hobinya laparoskopi sehingga dia tidak lagi mau mengerjakan bedah terbuka gitu ya, sehingga dia menamakan dirinya laparoscopic surgeon gitu ya. Ada juga dokter bedah yang hobinya endoskopi gitu ya, sehingga dia juga menamakan dirinya endoscopic surgeon gitu. Tapi sebetulnya profesi dia yang betul adalah dia seorang spesialis bedah gitu. Tapi itu mana yang dia gunakan secara dominan gitu ya. Jadi prodinya sih tetap prodi spesialis bedah, tetapi mungkin materi kompetensi robotik ini yang disisipkan kepada kurikulum dari prodi tersebut. Terima kasih Dr. Reno atas jawabannya. Jadi tadi ya kalau untuk prodi spesialis bedah robotik sih sepertinya enggak ya dok ya, tapi akan dimasukkan, tapi bedah robotik ini akan dimasukkan ke dalam modul pendidikan dokter spesialis bedah, bukan untuk menjadi spesialis bedah robotik tersendiri ya dok ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dr. Reno dan terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Angga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Dwiki. Oke, sekarang kita loncat ke Medan nih dok kayaknya. Kita muter-muter Indonesia malam ini. Dari Dr. Dwiki dari Universitas Sumatera Utara.
saat ini dok, apa mesti ambil konsultan dulu untuk bisa menggunakan operasi robot ini? Terima kasih dok. Nah ini pertanyaan saya juga nih dok tadi, yang bisa ambil training buat bedah robotik harus sudah konsultan dulu atau spesialis bedah biasa bisa dok? Oke, terima kasih Dokter Diki atas pertanyaannya. Silakan Dokter Reno untuk menjawab dok. Ya, untuk saat ini pelatihan bedah robotik ini diberikan kepada konsultan ya. Kami memulai dengan ini tentunya akan memudahkan gitu ya, seorang konsultan dia sudah punya skill tertentu dengan pengalaman jam terbang, tinggal dilatih menggunakan robot gitu ya. Akan sulit kalau si dokter yang dilatih ini belum punya kemampuan bedah gitu ya. Jadi dia sama seperti inilah mungkin menyetir mobil gitu ya, menyetir mobil. Apakah menyetir mobil super canggih seperti misalkan Mercedes-Benz terbaru yang serba full otomatik, apakah akan lebih mudah diajarkan kepada orang yang sama sekali tadinya belum bisa nyetir atau kepada orang yang biasa sudah bisa nyetir, dia sehari-hari nyetir mobil Kijang mungkin, nah dia tinggal diajarkan nih kalau Mercy ini nyalainnya di sini, sensornya ini dan lain-lain. Jadi ada pengetahuan minimal tertentu yang akan mempermudah pelatihan robot ini gitu. Kalau dokter bedah yang sudah terbiasa laparoskopi itu akan lebih mudah belajar robot karena prinsipnya hanya bagaimana mengendalikan robot tersebut, tapi manuver gerakan itu dia sudah punya pengalaman gitu. Jadi memang untuk saat ini untuk konsultan karena lebih mudah mengajarkannya, tidak mulai dari nol. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Reno atas jawabannya. Jadi kalau untuk sekarang sih baru untuk konsultan dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya ya dok ya, untuk kemungkinan-kemungkinan yang ke depannya spesialis bedah saja bisa ambil training ini, gitu. Karena masih dalam tahap berkembangan sekali untuk robotic surgery ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Dokter Diki atas pertanyaannya. Baik, kita sekarang pindah ke Padang sepertinya dok. Pertanyaan dari Dr. Sultan Rafli Putra Madison dari Universitas Andalas. Selamat malam dok, izin bertanya. Selain abdomen, apakah robotic telesurgery digunakan juga untuk pembedahan lain nih dok? Misalnya ortopedi atau spine. Terima kasih dok. Silakan dijawab. Baik, memang robotic surgery yang saya perkenalkan di presentasi ini itu memang alat untuk bedah abdomen ya, karena sesuai dengan bidang pekerjaan saya gitu. Tapi robot surgery sebetulnya ada di bidang ortopedi, di bidang spine, bedah syaraf, bedah toraks itu ada juga gitu ya. Sudah pernah dilakukan percobaan operasi spine di Cina ya dengan telesurgery memakai gelombang 5G juga gitu ya. Silakan mungkin ada googling, itu sudah ada sukses telesurgery di Cina untuk pembedahan bedah syaraf ya, telesurgery. Jadi di bidang-bidang lain sebetulnya ada juga gitu. Cuman karena di luar bidang kompetensi saya tidak jelaskan gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno. Jadi tadi ya untuk Dr. Sultan bahwa robotic telesurgery ini di bidang lain ada juga kok. Cuman kebetulan malam ini narasumber kita adalah dokter spesialis bedah digestif ya dok ya. Jadi yang dibahas adalah yang untuk abdomen. Tapi untuk bidang lainnya robotic telesurgery ini juga sedang dikembangkan untuk bisa diterapkan secara luas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari anonim nih dok. Izin dokter, dalam robotic surgery, jika terjadi perdarahan berlebih, apakah dokter dapat melepas robotic surgery-nya dan berganti menjadi konvensional surgery? Nah, kalau tadi tentang kesalahan teknis nih dok, kalau kesalahan pertanyaannya. Kalau sekarang tentang kalau misalnya ada perdarahan nih dok, apakah kita change nih dok dari robotic surgery jadi konvensional surgery atau tetap lanjut atau bagaimana kira-kira dok? Silakan dokter Reno untuk dijawab. Ya baik. Jadi memang seperti sudah dijelaskan tadi di bidang pembedahan robotik itu tentu harus ada qualified surgeon di samping pasien yang bisa sewaktu-waktu mengambil alih gitu ya.
Kalau dirasa pembedahan secara telesurgery-nya tidak bisa dilanjutkan, misalkan karena tadi ya komplikasi perdarahan ini misalkan yang tidak mungkin diatasi oleh robotnya gitu. Betul, dia bisa berganti menjadi mungkin biasanya sih tidak langsung open surgery, tapi konversinya ke laparoscopic surgery dulu. Jadi robotnya mundur, lengannya keluar, ganti yang masuk adalah lengan laparoskopi. Nah, itu dikendalikan langsung oleh itu. Kalau perdarahannya terlalu masif sehingga laparoskopi juga tidak memungkinkan, konversi menjadi pembedahan terbuka. Gitu. Jadi tentu harus ada kisi-kisi keamanan ini, gitu ya. Jadi asistennya harus ada qualified surgeon di samping pasien. Baik, terima kasih dok. Jadi untuk perdarahan berlebih tergantung sikonnya sih ya dok ya sebenarnya untuk apakah tetap dilanjutkan ke robotik atau kita alihkan ke konvensional. Tadi tergantung situasi kondisi dan akan ada qualified surgeon yang akan membantu ya dok ya untuk menangani jika terjadi hal-hal seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Raihan Puadi. Selamat malam dokter, saya izin menanyakan. Nah ini kayaknya pertanyaan saya juga dok. Jika nantinya diberlakukan operasi menggunakan robotik, apakah akan mempengaruhi budget pengobatan bagi pasien? Nah ini sebenarnya tadi sudah disebutkan di slide dokter ya, bahwa pasti budgetnya berbeda. Cuman perkiraan budgetnya berapa kali lipat dan perbandingan bagaimana, saya juga pengen tahu nih dok. Boleh silakan dokter untuk dijawab. Baik, memang contohnya aja ya, robot Da Vinci ya. Robot Da Vinci ini betul-betul komersial robot yang digunakan untuk layanan pembedahan robotik bagi pasien. Itu biayanya 3 kali lipat dari pembedahan biasa. Karena betul-betul semua peralatannya yang sangat canggih itu biayanya sangat tinggi gitu ya. Sehingga tidak semua pasien bisa memperoleh layanan pembedahan robotik itu antara lain karena faktor biaya gitu ya. Juga belum semua asuransi bisa mengcover gitu ya, pembedahan tersebut. Nah, robot yang kami kembangkan di RSHS itu adalah robot eksperimental di mana ada proses alih teknologi gitu ya. Jadi itu sebetulnya kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran gitu ya. Kerjasama ini menyebabkan si robot ini sebagian dari spare part-nya dan bahan habis pakainya itu nanti akan dikembangkan di Indonesia gitu ya. Jadi nah ini tentu akan sangat menekan biaya gitu ya, sehingga nanti perbedaan antara operasi bedah biasa dengan operasi bedah robotik itu perbedaannya akan jadi sangat tipis gitu ya. Apalagi kalau volume jumlah operasinya sudah demikian banyak gitu ya. Ini perbedaan biaya akan jadi sedikit beda. Contohnya adalah pengalaman berkaca dari pengalaman laparoskopi ya. Dulu laparoskopi itu sangat mahal dibandingkan operasi bedah terbuka gitu ya. Bisa 2 kali lipatnya gitu. Tapi sekarang di tahun 2020-an pembedahan laparoskopik itu perbedaan biayanya sebetulnya sangat tipis dibandingkan pembedahan terbuka, apalagi bukan hanya biaya ya, yang biaya rupiah yang dikeluarkan untuk membayar billing pasien, tapi ingat biaya-biaya non rupiah juga gitu ya. Contohnya kalau pembedahan terbuka itu dirawat misalkan pasien seminggu, tapi dengan laparoskopi jadi dirawat cuma 3 hari. Nah, jadi kehilangan waktu produktivitas pasien itu jadi lebih sedikit gitu ya. Kemudian juga kalau dirawatnya cuma 3 hari, keluarga yang nungguin cuma 3 hari dibandingkan keluarga yang nungguin cuma sampai 1 minggu, itu berbeda juga. Lalu penggunaan obat, penggunaan antibiotik itu semua lebih singkat gitu ya, lebih sedikit dengan pembedahan minimal invasif ini. Nah, faktor-faktor non-rupiahnya tadi juga itu bagian peranan, sehingga sebetulnya perbedaan biaya itu jangan-jangan dengan pembedahan laparoskopi akhirnya jadi lebih murah karena pasien lebih cepat produktif gitu. Nah, ini juga untuk pembedahan robotik juga
seperti itu dengan kami menciptakan robot bekerja sama dengan Iran itu alih teknologi sehingga nanti biayanya akan jadi lebih rendah. Kemudian dengan keuntungan minimal invasif, lama rawat pasien lebih pendek, nah itu juga akan memberikan produktivitas gitu ya. Buat rumah sakit juga untung. Rumah sakit itu lebih senang merawat pasien itu cukup 3 hari supaya di hari keempatnya udah bisa pasien lain masuk gitu ya, dibandingkan pasien dirawat sampai sebulan 2 bulan bednya itu, tapi tidak menguntungkan juga gitu ya, karena biasanya spending dari pasien itu berat atau banyak itu mungkin pada minggu-minggu pertama, selanjutnya sih tinggal memelihara maintenance gitu ya. Jadi sebetulnya dengan lama rawat lebih singkat, lebih menguntungkan juga untuk pasien, lebih menguntungkan juga untuk rumah sakit gitu. Sehingga perbedaan budget ini jangan-jangan sebetulnya malah lebih menguntungkan dibandingkan artinya biaya yang dikeluarkan lebih banyak itu ternyata memberikan keuntungan bagi pasien maupun bagi rumah sakit gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno. Jadi untuk saat ini pengaruh budget pada pasien di robotic surgery pasti ada ya dok, dan masih cukup tinggi hingga 3 kali lipat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya mungkin bisa sedikit sekali perbedaannya dan mungkin lebih menguntungkan ya dok kalau dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan lainnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno atas jawabannya dan terima kasih Dr. Raihan atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya waktu sekitar 5-7 menit untuk menjawab pertanyaan nih. Jadi kalau mau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan sebelum kita closing sesi Q&A ini. Pertanyaan selanjutnya dari anonim. Nah, ini sepertinya juga dari non-dokter juga dok. Izin dok mau nanya, apakah bisa seperti jurusan fisika instrumentasi atau teknik elektro dan lainnya untuk mengikuti operasional alatnya dan mengikuti course-nya. Tadi sempat saya sebut juga nih dok, kayaknya bukan dokter aja nih dok yang tertarik dengan dokter saja yang tertarik untuk mengikuti webinar kita kali ini dok. Silakan Dr. Reno untuk dijawab. Iya, jawaban singkatnya adalah bisa gitu ya. Jawaban panjangnya adalah kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu mengerjakan pelatihan bukan hanya untuk dokter bedahnya, tapi juga untuk tenaga supportingnya seperti perawat gitu ya, ada pelatihan perawat untuk bagaimana dia membantu operasi bedah robotik ini. Kemudian juga ada pelatihan untuk teknik elektromedik gitu ya. Teknik elektromedik ini dilatih untuk bagaimana membangun robotik ini, memelihara robot ini, kemudian berusaha mengembangkan gitu ya. Jadi dari Kemenkes kami ditugaskan membuat kurikulum pelatihan selain untuk dokter bedahnya, untuk perawatnya juga untuk teknik elektromediknya. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno. Justru boleh banget ya dok ya, karena kan kita sebagai dokter juga nggak bisa kerja sendiri ya dok ya. Butuh banyak tenaga pendukung. Jadi kalau ada jurusan lain yang ingin mempelajari robotic surgery yang nantinya juga akan membantu dokternya juga ya dok ya, tentu sangat diperbolehkan gitu ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dr. Reno dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. 5 menit waktu terakhir kita untuk sesi Q&A. Jika ada yang masih ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan ke Slido ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh di next? Baik, pertanyaan selanjutnya dari anonim lagi nih dok. Wah, yang ini pertanyaannya Indonesia banget nih dok kayaknya. Bila listrik rumah sakit tidak stabil dok, ketika kita lagi melakukan operasi dengan robotic surgery ini, apa yang mesti kita jaga-jaga kalau aja nih dok sampai terjadi seperti ini? Baik, silakan Dr. Reno. Baik, sebetulnya ini tidak hanya pembedahan robotik ya, pembedahan konvensional pun perlistrikan di kamar operasi itu berbeda dengan listrik di ruangan biasa gitu ya, karena operasi nggak boleh ada gangguan listrik ya sampai operasi selesai. Bukan hanya di robot, pembedahan laparoskopi pun, pembedahan terbuka pun itu listrik harus diyakinkan bisa. Jadi ada biasanya di tiap rumah sakit kamar operasi itu kan ada UPS ya, unit uninterrupted power supply gitu, yang otomatis bekerja apabila listrik pasokan dari PLN terganggu gitu.
juga ada voltage stabilizer, ada uninterrupted power supply. Itu semuanya menjaga agar pasokan listrik selama operasi itu berlangsung stabil gitu. Tapi ya yang namanya teknologi ya memang tetap bisa saja gitu ada gangguan dan tetap ada yang harus kita jaga-jaga gitu ya. Jadi yang mesti kita jaga-jaga adalah ya mungkin harus siap dokter bedah di samping pasien harus siap melakukan intervensi tambahan apabila robot tidak bekerja secara optimal. Walaupun ya itu betul-betul sudah di ujung karena semua kisi-kisinya sudah kita siapkan agar hal-hal yang ditakutkan itu tidak terjadi gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi sebenarnya kalau masalah listrik mah bukan di robotic surgery aja ya dok ya. Konvensional pun harusnya nggak boleh listrik mati gitu ya. Ini mah untuk masalah operasi. Cuman kalau misalnya memang beneran terjadi ketika melakukan operasi robotic surgery, ya tadi harus ada general surgeon atau surgeon yang qualified ya dok ya, intinya untuk menggantikan atau melakukan hal-hal intervensi tambahan. Baik, kita ke satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Baik, kita coba di next dulu admin. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan kita jawab karena sesi Q&A kita akan segera habis. Dari Dr. Farhan dari UNRAP. Dok, apakah ahli bedah dikenakan tuntutan yudisial dalam kasus parapegi setelah kesalahan penempatan skru pedicle dalam operasi robotik pada skoliosis? Oke, ini kayaknya dalam banget pertanyaannya, dok. Silakan dokter Rena untuk menjawab, dok. Ya, ini pertanyaannya agak menjurus nih. Tapi boleh saya kemukakan dulu bahwa ini bukan bidang saya ya, operasi robotik ortopedi ya. Tapi jadi saya tidak akan membahas penempatan skru pedicle-nya karena ini di luar bidang kompetensi saya. Tapi kalau saya ambil gambaran umumnya gitu ya, apakah kalau terjadi robotic malfunction gitu ya, robotnya tidak berfungsi dengan sempurna, kemudian terjadi komplikasi atau efek samping yang tidak diharapkan pada pasien gitu ya. Apakah yang mau disalahin yang mana nih? Apakah dokter bedahnya yang mengendalikan konsol atau dokter bedah di samping pasien atau mesin robotnya atau rumah sakitnya gitu ya. Nah, kemudian juga dokter bedahnya punya surat izin prakteknya bagaimana? Surat izin prakteknya apakah perlu ada di tempat remote-nya juga atau di tempat aslinya saja gitu ya. Nah, banyak faktor hukum yang mesti kita pikirkan untuk menghadapi teknologi telesurgery ini gitu ya. Dan karena kami masih dalam taraf eksperimental, satu persatu hal ini akan kami tackle gitu, akan kami handle gitu ya. Jadi untuk saat ini di Indonesia khususnya untuk telesurgery ini payung hukumnya memang belum ada karena pembedahannya pun masih dalam taraf eksperimental. Tapi kami tahu dan kami yakin kalau ini nanti akan kami cobakan pada manusia, payung-payung hukum ini harus sudah tegak dulu gitu ya, harus sudah dibicarakan agar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah jelas bagaimana gitu ya. Misalkan pasien komplainnya kemana, apakah ke dokter bedah di tempat remote-nya atau di tempat aksesnya gitu, seperti itu. Jadi pertanyaan ini sebetulnya bagus sekali membuka mata kita bahwa ada aspek hukum yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar masang robot lalu operasi begitu saja. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sepertinya sudah berakhir dok waktu untuk sesi Q&A ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, membuka banyak sekali pengetahuan kita semua juga ya dok ya. Jadi cukup antusias banget nih, pertanyaannya banyak, beragam, dan dari seluruh Indonesia. Baik, mungkin boleh kita take down untuk sesi Q&A-nya. Terakhir mungkin sebelum kita tutup acara ini, saya mau minta closing statement dari Dr. Reno, dok. Mungkin kesimpulan atau pesan-pesan nih untuk seluruh peserta yang hadir di acara free webinar robotic surgery hari ini. Silakan dokter. Baik, jadi pada malam hari ini kita sudah sama-sama mempelajari apa itu robotic surgery dan robotic telesurgery ya, dengan berbagai
aspeknya, termasuk aspek teknologinya, aspek komunikasinya, lalu aspek etik dan hukumnya juga ya, kita sudah sentuh sedikit bahas tadi. Aduh, maaf nih. Tentu pesan saya, teknologi ini harus kita antisipasi gitu ya. Jadi mau tidak mau dengan kemajuan zaman, teknologi berdatangan terus gitu, dan tentu kita sebagai dokter, sebagai manusia harus selalu antisipatif gitu ya. Jadi ya mari kita sambut kedatangan teknologi baru ini, tentu dengan kehati-hatian dan secara bijaksana kita menjalaninya, agar tentu ujungnya untuk apa? Demi keselamatan pasien, itu yang utama. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno untuk closing statement-nya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir kita. Mungkin kita mau foto-foto dulu, boleh dok? Silakan. Boleh. Para peserta boleh dibuka dulu kameranya nih. Kita mau foto bareng Dr. Reno nih untuk kenang-kenangan kita. Dan mungkin sambil para peserta menyiapkan diri nih untuk buka kameranya, atau ada yang mau dandan dulu kali ya. Saya ingatkan lagi untuk para peserta untuk mengisi form feedback ya untuk acara kita hari ini, yaitu dengan cara masuk ke bit.ly/fbsurgery, atau boleh aja di scan barcode-nya di sini, kemudian isi feedback untuk acara kita dan untuk perbaikan atau improvement kita ke depannya. Baik, nanti juga admin akan mengingatkan di kolom chat Zoom serta di grup WA peserta ya untuk mengisi feedback. Oke, baik. Sudah pada buka kamera? Oke, kita boleh foto bareng ya dok ya. Ada yang mau buka kamera lagi, mau gabung lagi? Yang pertama mungkin, oke siap. Ini wajah-wajah peserta yang ikut tadi nih. Oke, kita untuk yang pertama sesi formal dulu ya dok ya. Baik, satu. Semuanya berpose boleh? 1, 2, 3. Ya. Foto selanjutnya, Dokter Reno ada request mau gaya apa nggak, Dok? Oke, gaya sip deh, gaya oke deh. Yuk, semuanya boleh bergaya yang sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Dokter Reno. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan membagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sharing, menjawab pertanyaan, dan utamanya waktunya untuk hari ini sepertinya lagi agak batuk-batuk ya dok ya. Terima kasih banyak. Semoga nggak kapok ya dok kalau diundang ke IPAS lagi. Ya, terima kasih atas kepercayaannya, juga terima kasih atas pelatihan teman-teman semuanya sampai bertahan di sesi akhir ini. Sampai ketemu di event mendatang. Baik, terima kasih banyak Dr. Reno, dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita semua bisa bersama-sama membangun perkembangan robotik surgery ke depannya. Saya Dr. Diana Aris Priyanti sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon undur diri. Kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih dokter. I said, ooh,
Georgia.